apa ya, agak butuh bantuan hingga akhirnya Mona diarahkan ke Pak Indra. Jadi Pak Indra bantu Mona healing hingga healing, terus Pak Indra ngasih pilihan saat itu dengan kondisi yang amat sangat penuh kemurkaan, penuh marah, hingga muka aja udah kelihatan banget garangnya, gaharnya tuh kayak apa gitu. Akhirnya ngambil pilihan untuk berhenti dari sebuah komitmen karena amat nggak bisa untuk dipertahankan saat itu. Akhirnya Mona bilang, Pak, saya mau healing dan saya mau pulang gitu, karena bapak saya minta saya pulang. Pulanglah Mona ke kampung halaman Mona di Lampung. Nah, inilah tinggal di pegunungan, di pinggirnya hutan Bukit Barisan, terus kebun kopi. Sinyalnya agak susah, bahkan listrik aja baru masuk sekarang, Desember tahun kemarin baru masuk itu listrik. Kondisi amat sangat jauh dari namanya metropolitan. Kalau desa itu di bawah desa dusun. Nah, Mona tuh tinggal di dusun yang tiap hari masih bisa dengar orang hutan, siamang, monyet, tonggeret, apa segala macam, babi, bahkan beruang. Itu kalau ketemu beruang yang makan madu itu, yang makan yang manis-manis yang kita pikir Winnie the Pooh lucu, ternyata beruang aslinya amat sangat luar biasa. Itu aku harus berdamai dengan mereka, berdamai dengan nyamuk, lalu tiap pagi ikut meditasi Koabe ngundang Bu Ekoy. Nah, di saat ngundang Bu Ekoy itu lagi galau-galaunya, ini usia udah 32, punya pacar kok pengen dipahamin tapi nggak bisa mahamin kita mulu. Akhirnya Koabe ngundang Bu Ekoy, Mona masuk. Mona masuk 3 hari setelah Bu Ekoy masuk ke dalam sharing kita, Mona kejar Bu Ekoy, Bu, apa yang saya harus lakukan ketika saya ingin pasangan itu kita yang ciptakan gitu. Akhirnya Bu Ekoy nanya, apa harapanmu dan apa keinginanmu terhadap pasanganmu gitu. Dari situlah merubah semuanya. Apa itu namanya sedekah, pikiran Mona, apa sih yang harus kita lakukan, karena selama ini baik sama orang itu pengen orang itu baik sama Mona gitu. Ternyata selama ini aku baik sama orang, 9 tahun aku hidup di Batam itu banyak hal-hal kebaikan yang tanpa aku sadarin, hingga kerjaan aku tuh ngedumel mulu, baik-baiknya tuh lupa gitu, hingga yang tersimpan itu kayak jengkel, marah gitu. Pas begitu tinggal di Lampung, setiap hari forgiveness ya, mikir buat apa sih jengkel sama orang gitu. Akhirnya memaafin diri sendiri, maafin orang yang pernah ketemu, maafin orang-orang yang pernah mampir di pikiran, maafin keluarga walaupun sampai sekarang tuh masih butuh waktu, iya gitu. Terus pergi ke lansia, ternyata Mona megang 3 lansia, yang satu stroke, yang 2 nggak bisa ngelihat. Jadi yang ngelihat ini kan kita butuh hati yang tulus biar mereka ngerasain apa kehadiran kita gitu. Dapat 3, dan kalau Mona mau nengok mereka itu kalau jalan kaki 3 jam PP, pinggirannya kanan tuh hutan belantara, kiri kebon gitu. Itu sendiri pakai payung dengan cantik, jalannya masih tanah gitu. Karena apa? Di sini aku memang harus konsisten biar aku yang dapat juga konsisten gitu. Meskipun hari Rabu itu andai kata Mona kan setiap Selasa nengok lansia gitu. Terus hari Rabu Selasa nggak bisa, harus di hari Rabu itu harus tetap berangkat gitu. Pokoknya seminggu sekali itu harus tetap. Karena yang dipikirin tuh konsisten, Bo. Kalau nggak konsisten itu bisa nggak ini gitu. Jadi memaafkannya konsisten, nengok lansianya konsisten, terus sedekahnya setiap hari pakai koin-koin konsisten gitu. Terus diajarin sama Bu Ek, terus kan ketemu nih sama pasangan sesuai lagi itu kayak, hah, serius secepat ini gitu. Ibu Oh, sesuai. Berapa kriteria bikin listnya? 21.
Oh, sesuai 21 semua. kok. 21 sesuai semua. Sesuainya nggak semua, ada 2 yang belum. Cuman menurut aku tuh aku butuh menanam kan. Kalau aku pengen dapat pasangan yang leadership, aku harus rajin belajar. Kalau aku pengen dapat yang, karena ada tulisan aku tuh, aku pengen punya pasangan tuh spiritualnya luas sama taat hukum. Itu 2 itu tuh tinggi kok. Kalau akunya nggak bener-bener nanam yang baik, ini 2 nggak dapet gitu. Oh iya. Karena kan aku kita mau meditasi nih. Eka kan Muslim, itu agak-agak gitu, agak-agak ribut gitu kalau nggak sejalan, nggak sepemahaman gitu. Jadi setidaknya spiritualnya luas, terus dia taat hukum. Karena apa yang kita bicarakan kalau emang baik kan diturutin kok. Tapi kalau nggak sejalan kan itu udah bibit ribut di rumah nanti gitu. Dapat, tapi bonusnya kok amat sangat luar biasa yang khayalanku masih kecil deh. Pengen punya pasangan tuh yang nggak ngerokok, nggak rajin minum kopi, meskipun kita kebunnya kebun kopi gitu. Terus tangannya dingin, nanam apa aja tumbuh kok, nanam lada aja udah kayak nanam jagung. Itu makan gue setidaknya aman lah buat nanam kacang panjang gitu. Tumbuh gitu. Terus apa namanya, bengkel motor tuh ahli gitu. Jadi kalau kemana-mana udah nggak mikirin tuh duit keluar buat bengkel, dia ahli bisa nolong siapapun. Itu udah nanam bibit kebaikan gitu-gitu ya. Itu sih yang gue baca setiap hari, 21 kriteria itu, dan 5 harapan. Terus koin bibit harmonis, lalu ketemu lansia. Kalau ketemu lansia itu bener-bener tuh kayak potong kukunya mereka. Terus kalau mereka minta dikerikin, mana kerikin. Kalau mana urut, terus sampai aku dapat amanah gitu-gitu. Ya itu sih yang aku dapat kok gitu. Maksudnya awal aku bilang percaya sama sebuah keajaiban, tapi berasal dari diri sendiri. Karena Tuhan berkarya di hidup kita, alam semesta memberi ke kita dari kebaikan yang kita tanam gitu. Itu sih yang yang aku pegang, terus konsisten. Karena bibit komitmen, ya rencana sih semoga nggak terundur, bulan 10 gue udah ganti status. Oh keren. Gitu. Dapatnya kapan? Selamat ya Mona. Makasih. Dapat apa? Jadi pacar nanam bibitnya berapa lama? Terus dapatnya bulan apa? Terus Nanam bibitnya 2 bulan. Nanam kan Bu Eko itu AB undang 14 April kan. Itu gue masih punya hubungan dengan, ada deh gitu hubungan gitu. Terus tanggal 14 April Pak B masuk, lalu tanggal 2 Mei Eke putus nih gitu sama mantan gitu. Ternyata ya memang benar kalau kriteria yang ada di seseorang, kalau bukan buat kita, dengan sendirinya dia akan lepas, akan pergi. Terus Lebaran gue jomblo, 5 hari Lebaran gue comot toples Mak Eke buat itu nanam bibit harmonis, meskipun pasangannya belum ada. Gue tanam bibit kencelengan, kalau nggak salah 4 hari setelah dapat kencelengan ada cowok datang. Ternyata adik kelas gue SMP yang adik kelas gue yang SD ternyata seumuran kok. Oh gitu, bukan berondong gitu. Nah, habis ketemu dia ketemu gue tanggal 18, tanggal 23 gue minta anterin ketemu lansia gitu. Nah, ketemu lansia, dia yang nganterin, ternyata nenek dia lansia. Jadi 3 di antaranya itu nenek dia. Tuh. Jadi termasuk gue aja kaget gitu, karena tiba-tiba itu kayak hah, kok cuma 1 bulan sih gitu, ini iya nggak sih, orangnya main-main nggak sih gitu. 1 bulan orang tanggal 18 April
kok aku nanya sama Bu Ekoy tanggal 18 Mei-nya dia nongol. Kan 1 bulan kok. Sedangkan aku belum ketemu lansia. Itu. Tapi ya itu selama 1 bulan itu full aku tiap hari baca harapan dan keinginanku terhadap pasanganku tuh yang 21 itu 21 kriteria itu gitu. Sehari itu bisa 7 kali. Pokoknya setelah meditasi deh gue itu merasa kalau harus masih dibaca. punya energi Iya. pagi gue baca. Gue Syaratnya pernah dibaca baca ya? itu kok sampai gue nangis-nangis sendawa-sendawa. Sampai gue bingung. Per kata aja gue baca gue bisa sendawa sampai nangis-nangis. Saat itu gitu. Itu berhari-hari mungkin tertanam ya. Makanya gue selalu nanya sendawa itu kenapa. Nah itu tertanam. Terus ketemu dibaca sampai sekarang masih gue baca kok tiap mau tidur itu gue baca gitu. Dibaca dengan rasa hati yang bahagia, dengan seneng gitu. Terus kayak aku tuh ya manggil jiwaku sendiri, manggil batinku sendiri, kayak manggil manggil pikiranku sendiri untuk baca itu bener-bener pure untuk ngebaca gitu. Walaupun Aduh, terputus. Nggak ada suaranya. Mona, where are you? Si Amang lewat. Harusnya Mona satu sesi kok. Udah terlanjur, udah tangguh. Requestnya Butarin tuh. Kok Abe tanya lagi dari yang diceritakan sama Kak Mona itu tadi. Berarti selain meditasi dan yang diterapkan di buku yang beberapa hari ini kita magic untuk kita bahas juga itu, berarti lebih baik apa yang kita tanam itu tertulis dan kita baca, kita visualkan gitu ya? Iya. Gimana? Nanti teman-teman yang tertarik yang menarik jodoh bisa minta saya link YouTube-nya. Ada link YouTube-nya di saya. Nanti kontak saya aja. Untuk jadi itu ilmunya Diamond Cutter, menarik jodoh. Nah, itu efektif sekali. Nah, untuk cerita lengkapnya saksikan video di YouTube-nya aja yang menarik jodoh. Nah, itu keren memang. Mona udah kembali. Silakan Mona. Dia gue sampai mana tadi ya? Sampai mana dia? Baca afirmasi sehari 7 kali. Ya, sambil bersendawa-sendawa. Baca afirmasi 7 kali, terus tetap itu baca gitu. Terus sama ternyata kalau kita punya pasangan juga baca terus gitu, karena ternyata begitu aku masuk SG Diamond Cutter kalau pasangan itu kita sendiri bisa ciptakan dari kita yang kita tanam gitu loh. Itu jadi jangan sampai putus gitu. Ya udah aku baca. Cuman aku tuh mikir gini, kalau aku nggak bisa maafin mantanku di masa lalu, itu juga nggak bisa dapet kok. Maafin dia, ikhlasin dia dah, gue gitu-gituin dah gitu. Karena aku tuh pengen punya pasangan aku nggak bawa masa lalu. Hingga jujur, aku pernah nanya gini kan sama Ko Abe, kok kalau kita sudah maafin orang, itu kita lupa ya masa lalunya ya gitu. Maksudnya cerita-cerita di hidup itu lupa. Dan gue ngalamin itu kok. Berasa tuh kayak debu disiram pakai air, gue nggak inget sekali hal-hal tentang mantan gue. Ya inget-inget sih sedikit-sedikit gitu, tapi nggak terlalu amat banget gitu. Nggak. Hal-hal yang menyakitkan di masa lalu gue tuh udah nggak kepikiran, nggak ada gitu. Jadi kayak ya seneng aja, damai gitu. Jadi kayak ngelakuin sesuatu hal, gue happy gitu. Terus gue tuh pengen banget tuh kayak gini gitu. Orang tuh kalau ngelihat aku tuh pengennya tuh sama-sama mendoakan. Pengen ngeliat muka gue tuh teduh gitu. Jadi orang tuh kayak ngedoain, aku tuh pengen deh mukanya kayak orang lain, kayak orang ini teduh gitu-gitu. Jadi mau nggak mau kan gue sendiri gitu yang dari diri gue sendiri gitu. Terus oh iya, gue mau sharing nih tentang doa. Ada Bu Wiwi kan di sini, ada Bu Wiwi, ini ada Bu Irut nih gitu, ada beberapa teman-teman gitu. Jadi SG malam, gue tuh kayak
nyoba nanem bibit kebaikan kok gitu. Terus apa namanya? Jadi ada hal kejadian Bu Wiwi ini tuh ada konflik lah gitu sama anaknya. WA-nya nggak dibales gitu. Gue tuh mencoba menanam bibit kebaikan. Biar hal-hal yang gue lakuin itu lancar gitu. Gue tuh pengen menyatukan semuanya, termasuk keluarga gue gitu. Jadi gue coba saat itu Bu Wiwi. Gue habis dapat hal yang menyenangkan, jadi gue dedikasikan. Gue mau nanam bibit menyatukan. Datanglah om gue cerita gini, gue kasih gambaran. Taunya dia ngedengerin. Terus gue pikir gue seneng dong gitu. Pas bapak gue datang, gue pergi. Gue dedikasikan hal bahagia gue gitu sama Bu Wiwi. Semoga Bu Wiwi bisa cepat dihubungin anaknya gitu. Itu hari Sabtu, gue doa, gue panggil jiwanya, anaknya, semoga Bu Wiwi bisa bisa dihubungin anaknya selanjutnya. Itu ternyata hari Senin kita sharing-sharing, Bu. Aku tanya sama Bu Wiwi, Bu, kemarin ada anak yang hubungin nggak? Ternyata bener kok Abe, anak yang hubungin. Gue nggak tahu. Setidaknya aku mencoba menanam kebaikan untuk bantu Bu Wiwi, lalu anak yang hubungin gitu. Apa ya? Semakin kayak kebaikan. Gue bisa nyatuin apa segala halnya gitu. Setidaknya gue pengen semua orang bahagia. Itu yang gue doain tiap pagi. Semoga semua makhluk di dunia berbahagia. Hingga nyamuk pun nyampe ke badan gue. Itu gue gak akan marah. Gue kasih dah ini darah. Bagi-bagilah gitu. Semoga kau kenyang. Semoga apa gitu. Hingga kalau ketemu-temu beruang. Ketemu-temu babi. Ketemu apapun karena gue di hutan. Gue gak pernah takut kok. Gue gak khawatir gitu. Gak panik gitu. Itu sih. Kok gue jadi ngomongnya ngalur ngidul ya? It's okay, it's Alep, okay. Gitu Kabe. Hebat Mona hebat. Kecoa itu bagaimana? Kecoa, iya yang lucu atau humoris. Berarti aku harus sering senyum. Jadi sama mbahnya meskipun nggak ngelihat, aku senyum gitu. Mbah udah makan? Denger musik yuk, aku punya musik ini gitu. Mbah aku potongin kukunya ya gitu. Jadi senyum, terus pengen punya pasangan yang maaf memaafkan. Maaf memaafkan. Itu penting banget buat aku, kriteria punya pasangan yang pemaaf. Karena terkadang kita itu ya salah bersikap. Tapi kalau sedikit aja bikin jengkel, itu kan jadi nanem. Gitu. Jadi nanem. Jadi ya harus punya pasangan yang pemaaf atau memaafkan gitu. Kalau sekarang kalau aku dengar ya memang COVID gitu. Tanam aja ke orang tua masing-masing aja. Kalau nggak ke orang tua, ke keluarga kita yang lansia deh. Atau tetangga rumah kita yang lansia. Minta waktunya 1 jam dalam 1 minggu. Tumpahin ke dia. Itu aja. Ada juga sih yang 2 minggu sekali. Semampu kita. Yang lingkungan tetangga aja. Yang lansia, yang ada orang tua gitu. Ngobrol-ngobrol 1 jam aja. Dengerin ceritanya. Kategori Kalau lansia itu umur berapa ya? versi lansia tuh berapa? 60 tahun ke atas kah? Gitu. 60 Pokoknya tahun yang ke atas. Oh. Saudara gue 60 tahun ke atas semua. Nah, itu Mbak Santi, itu lebih gampang lagi Mbak Santi. Nggak perlu harus ke lansia, nggak perlu harus ke Pati Jompo kan Mbak? Iya, aku Gitu. seminggu sekali aku telepon video call, semuanya aku panggil. Tinggal intensinya aja, niatkan Mbak Santinya mau tanam apa ke dia. Kalau mau tanam kayak gini, aku hari ini mau nanam bibit mendengarkan. Aku mau nanam bibit menyatukan. Aku mau nanam bibit keharmonisan. Ya udah,
secara itu niat. Ya udah lakukan secara mengalir kok. Gitu. Satu orang satu, tapi satu konsisten. Satu. Itu kalau ke lansia. Sama juga aku pernah nanya gini sama Bu Ekoy. Bu, kalau yang udah menikah, udah punya anak, ada kan rasa-rasa kayak gitu? Itu gimana, Bu? Sama, lakukan. Lakukan sama. Bayangkan pasangan kita. Gitu. Lakukan di situ, nulis keinginannya, tanam ke lansia, biar bibit harmonis keluarga suami istri itu di situ gitu. Karena menurut aku pemberian yang paling berharga untuk anak adalah harmonis suami istri. Gitu. Baru jadi lansia, nggak apa-apa. Kan tua pilihan, tua itu Masya pasti Bu, Allah. tapi kan bahagia kan. 40 tahun lansia kok Abe mah bener-bener. Lagi diseriusin. Tuh. Ayo, mana apa ada tips apa lagi? Silahkan. Tipsnya itu sih Kak Abe. Kalau aku lagi sekarang itu kan ada rencana kan gitu, ada rencana sebelum bulan 10. Jadi setiap hari aku nanam bibit kelancaran gitu. Terus aku juga ngajakin pasangan aku tuh cerita tuh bibit kelancaran apa gitu-gitu. Ya, dia ikut melakukan gitu, Bulan termasuk 10 ini tunangan atau nikah? Nikah ya berarti ya. nikah. Eka nggak mau tunangan, Mbak. Ribet. Maksudnya udahlah, kita udah nggak gadis lagi kan gitu. Udahlah gitu, sesimpel-simpelnya aja gitu. Sesimpel-simpelnya biar semuanya disimpelkan, dilancarkan gitu. Terus pasangan juga ikut nanam koin bibit harmonis. Terus dia berapa kali gitu dia cerita, aku tadi nanam bibit kelancaran loh gitu. Hah? Buat apa gitu? Nanam bibit apa gitu? Kan dia kan bengkel, maksudnya bisa ngebengkel motor gitu. Jadi ada beberapa kali orang minta tolong sama dia gitu. Ya udah, ada niatnya nggak? Adalah niatnya gitu, biar lancar, biar urusannya lancar sama Mona gitu. Oh, berarti paham. Iya, Oh, Ci. makasih. Hihihi. Maaf tadi sih ya, untuk bibit harmonis bibitnya apa? Yang aku dapat itu caranya bibit harmonis itu uang koin, sedekah. Pakai niat aku menanam bibit harmonis dengan pasangan aku masukin gitu. Terus bibit harmonis lagi berarti ketemu dengan siapapun kita pengennya harmonis. Niatkan kayak aku mau ketemu teman, aku mau nanam bibit harmonis lah ke teman-teman aku gitu. Jadi mau ke siapa lagi gitu. Lakukan itu untuk dapat kita nanam bibit harmonis agar kita juga harmonis dengan pasangan gitu. Itu sih Itu maksudnya gitu. koinnya tempatnya satu ya, Non ya? Satu Tempatnya satu, tapi sekali masuk itu niatnya kita yang ini ya, yang kita ucapkan setiap kali masukin ya. Iya, masukin, kencelingin gitu. Terus kalau Mbak Santi rencananya kalau niat bibit harmonis buat siapa? Buat pasangan sudah menikah Keluarga. apa belum? Buat keluarga. keluarga. Nah, itu punya target nggak? Sebulan dalam 1 bulan itu uangnya berapa, hasilnya, terus dedikasikan, kasih ke siapa untuk bibit harmonis, bibit menyatukan. Kalau harmonis itu kita kasihnya ke siapa ya? Pengennya siapa yang harmonis, kayak kita ngelihat orang ini tuh lagi ribut nih gitu. Terus aku mau tanam bibit harmonis deh gitu. Nih aku beliin makanan buat kalian. Ngobrol lah, pacaran lah, apalah gitu. Jadi kayak kita nanam bibit harmonis ke orang gitu. Dedikasikan buat mereka gitu. Sebulan nih, andai kata Mbak Santi gini. Aku udah ngumpulin 1 bulan, targetku 1 bulan gitu. Aku mau kasih ke siapa ya gitu. Donasi lah atau ke
apa ya, tante sama om lagi pengen ngeliat mereka romantisan nih gitu, kasih uangnya. Teh, aku punya uang sekian teh, pacaran gitu teh, aku traktirin, pergilah gitu. Jadi uang niat kita tadi kan buat harmonisnya dia kan, kita nanam. Jadi buat kita juga, secara nggak langsung alam sadar Jadi, kita, alam semesta kita yang ngasih apa yang kita kasih. siapa yang mau nanam bibit bulan madu ke Mona biar jalan-jalan juga bisa. Gitu Mbak Santi, semampu aku ya ngejelasinnya. Gitu. Iya, aku ngerti. Kalau kayak donasi orang yang membutuhkan, aku kan udah masukin nih celengannya nih. Pas setiap aku mau donasi ke orang, aku pasti ambil koinnya. Bibit. Aku ambil koinnya, terus aku bilang aku donasikan uang ini misalnya ke panti asuhan atau ke banyak tuh orang-orang yang membutuhkan. Ya aku transfer pakai uang aku, tapi koinnya aku ambil gitu. Ya, Koinnya ditukar. aku ambil, terus aku transfer lagi pakai uang ya. Tapi aku nggak ngitung sih berapa banyaknya dan berapa lamanya. Aku Kayaknya sih aku kalau udah banyak koinnya, artinya aku udah mesti keluarin nih uangnya. Amin. Iya, ada batas waktu. Oh, Udah ada niat, ada ya? batas waktu. Ada batas waktu gitu. Jadi apa ya? Aku nggak terlalu panjang banget untuk ngejabarin itu Mbak Santi, karena aku sendiri juga baru kan di Diamond Cutter kan gitu kan. Mungkin di sini banyak. Aku juga belajarnya dari SG, tiap hari, tiap masuk aku dengerin gitu-gitu. Hingga kadang tuh kok akhirnya aku sadarin kok teman-teman gitu, kayak barang-barang kita rusak, barang-barang pribadi mudah rusak itu ternyata kita punya bibit dengki. Itu kaget loh gua. Hah? Ternyata dari kita sendiri itu ada bibit dengki. Iya. Kesannya nggak nyambung, tapi terjadi ya Mona ya? Iya. Kamu ikut yang siang atau yang malam? Malam. Yang malam. Oh. Terus kalau malam itu aku selalu nanam bibit mendengarkan. Jadi biar aku tuh setidaknya pasangan aku deh kalau aku ngomong tuh didengerin gitu-gitu kan. Kadang kan los-los aja kayak gitu kan punya pasangan. Terus satu juga yang aku bikin mengejutkan dari pasangan aku adalah dia nggak merokok, dia nggak ngopi. Kenapa? Karena kecanduan merokok dan dengan mengopi itu punya bibit ke anak-anak untuk punya kecanduan juga. Gitu. Itu sih yang buat aku tuh kayak, wow, ternyata hayalan gue dapet ya gitu. Terus nyambung ke Diamond Cutter. Kalau kebiasaan orang tua itu jatuh ke anak. Jadi kalau anak bermasalah dengan orang tua, yang disalahin jangan anaknya. Kebiasaan kita sebagai orang tua ada apa? Itu sih yang membuat aku tuh kayak, oke, pasangan gue setidaknya, oh ini yang alam semesta kasih gitu. Gitu. Thank you. Luar biasa sekali Mona. Iya. Mona keren. Lancar ya. Nanti Amin. hanya lancar. Amin. Iya, Semoga kita